mungkin saya yang pertama ya, baru pertama. Kita dari orang timur tuh sebenarnya bisa juga, punya potensi juga sebenarnya. Jadi tinggal kita harus percaya diri, kita mau bekerja keras, disiplin, insya Allah bisa. Saudara saya, teman-teman saya di kampung, keluarga sangat bangga. Bahkan mungkin ya seluruh, bukan cuma di kampung saya di Tulehu itu, di satu kecamatan Salau itu tidak, mungkin seluruh, mungkin generasi muda di Ambon mungkin sangat bangga karena mereka, wah ada orang Ambon tuh jadi. Berarti nobar ya komandan ya? Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat, hari ini spesial sekali karena kita akan berbincang-bincang dengan seorang perwira TNI Angkatan Darat yang baru saja selesai melaksanakan tugasnya sebagai Komandan Upacara dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Sudah ada Kolonel Infantri Amril Hairuman Tehu Pelasuri. Selamat datang Komandan di Kartika Podcast. Terima kasih. Terima kasih ini Komandan telah meluangkan waktunya Komandan. Ya, terima kasih. Dan juga kami ucapkan selamat, akhirnya selesai juga ya Komandan tugasnya. Ya, alhamdulillah. Lega ya Komandan ya? Lega sekali bisa melaksanakan tugas dengan baik. Siap Komandan. Dan tentunya Komando Komandan. Komando pam ya. Siap. Mohon izin Komandan, kalau boleh kita flashback sebentar izin Komandan dari, kalau kita juga boleh tahu, mungkin bisa diceritakan Komandan riwayat perjalanan karir Komandan ini hingga akhirnya menjabat di Kopassus begitu Komandan. Baik, terima kasih Mbak Imo. Berkaitan dengan karir saya selama ini berdinas di TNI AD, memang dari Letnan 2 semenjak lulus Akmil 2002, saya memang mengabdi lama di Kopassus memang. Tapi sebenarnya saya sebelum masuk Kopassus sempat berdinas di Koramil sebagai Danramil di Kodam 6 karena waktu itu memang ada program Danramil dari Bapak Kasat waktu itu. Jadi semua lulusan Akmil harus jadi Danramil dulu. Jadi sebelum masuk komando saya 1 tahun berdinas sebagai Danramil di waktu itu Kecamatan Nunukan, sekarang udah kabupaten ya. Siap. Tahun 2005 mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan komando di Kopassus. Alhamdulillah setelah lulus di bulan Desember 2005, kemudian berdinas di grup 1 Kopassus sebagai Danton, sampai dengan di Kelapa II, kemudian pindah ke Pusikpassus. Di sana saya sebagai pelatih komando, melatih calon-calon prajurit komando. Ya, cukup lama di Batu Jajar di Pusdiklat Passus, kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya mengikuti pendidikan Seskoat. Setelah itu pindah ke Makopassus. Setelah menjadi Babandia di Seren Kopassus kurang lebih setahun, ya, saya dipercaya oleh Kopassus menjadi Komandan Batalion 13 Grup 1 Kopassus di Serang. Setelah itu menjadi dan sekolah komando, kembali lagi ke Pusikpassus, kemudian mendapat kepercayaan menjadi Komandan Kodim 1 tahun di Sulawesi Selatan di Tanah Toraja. Kemudian kembali lagi ke Kopassus, jadi hanya 1 tahun di luar di Kodam 14 Hasanuddin, kemudian kembali lagi ke Kopassus sebagai Waspers. Kemudian singkatnya ya, setelah jadi Aspers sempat jadi Dan Grup tapi sebentar karena ada validasi organisasi, sehingga sampai saat ini saya alhamdulillah menjabat sebagai Wadan Grup 1 Kopassus. Wadan Grup 1 Kopassus. Jadi kurang lebih sudah 20 tahun lah Mbak Imo berdinas di Kopassus. Luar biasa. Tentunya sudah banyak sekali pengalaman tugasnya begitu ya Komandan. Ya alhamdulillah sudah ya 20 tahun, waktu yang cukup lama untuk melaksanakan tugas-tugas ya. Baik tugas di dalam negeri maupun di luar negeri, dan alhamdulillah sampai sekarang ya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya terakhir kemarin dipercaya oleh TNI untuk menjadi Komandan Upacara di Istana Negara di hari ulang tahun yang ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Siap Komandan. Ya.
Mohon izin Komandan, sebelum kita membahas terkait dengan menjadi komandan saat upacara ya. Komandan upacara saat upacara kemarin. Dulu sempat terfikirkan sekilas begitu Komandan akan masuk menjadi pasukan baret merah begitu Komandan saat pendidikan di Akmil itu. Ya, memang cita-cita di Akmil itu memang pingin lulus, kalau sudah lulus jadi ambil spesialisasi infanteri, kemudian masuk komando. Ya, masuk Kopassus. Berarti memang cita-cita dari dulu komando, memang ya? Pingin masuk Kopassus. Siap. Ya. Luar biasa sekali Komandan. Ya. Siap. Nah Komandan, terkait dengan terpilih menjadi komandan upacara saat 17 Agustus kemarin ini, tentunya kan melalui tahapan-tahapan khusus dan seleksi yang cukup ketat ini Komandan. Ya. Kalau boleh diceritakan Komandan, seperti apa sih tahapannya? Jadi tahapan seleksi itu kami mulai dari seleksi di tingkat Angkatan Darat. Kemudian dan itu sama semua rekan-rekan yang dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian juga sama. Kita proses seleksinya di matra masing-masing. Kami waktu itu ada perwakilan dari Angkatan Darat, ada 10 orang diseleksi di Mabesat oleh staf personal yang Angkatan Darat. Kemudian setelah seleksi kurang lebih 1 minggu, dari 10 orang itu diambil 2 orang. Jadi 2 orang kemudian masuk ke Kogartap 1. Nah di sana nanti diseleksi lagi kami di sana. Siap. Jadi perwakilan tiap matra itu ada 2 orang, termasuk dari kepolisian. Total ada 8 orang. Kemudian kami diseleksi sehingga di tanggal 16 Agustus itulah ditentukan siapa yang bermain pagi sebagai komandan upacara utama, kemudian cadangannya siapa, kemudian yang bermain di upacara penurunan sore hari juga siapa gitu. Udah tanggal 16 itu baru ditentukan. Siap. Tentunya ya seleksi itu cukup ketat karena kami diperiksa juga masalah kesehatan, kemudian ada tes psikologi juga, Mbak Imo. Oh, siap. Jadi ada tes psikologi. Saya pikir hanya mau masuk tentara baru tes psikologi. Mau masuk tentara sama mau sesko aja kan tes psikologi, ternyata jadi Danub juga tes psikologi. Ya, jadi kami tes psikologi waktu itu di Dinas Psikologi Angkatan Udara. Siap. Nah, jadi ya memang harus, saya pikir memang harus ya karena cukup menantang lah tugas menjadi seorang komandan upacara itu ya. Jadi psikologinya juga harus bagus gitu. Sehingga kita semua tes psikologi, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian tentu saya lihat seleksinya juga semuanya dilihat ya, baik suaranya, sikapnya, bagaimana, mulai gaya jalan, semuanya lah diseleksi. Jadi ya cukup ketat Mbak. Ya. Siap. Jadi memang benar-benar pilihan terbaik begitu ya Komandan? Ya kira-kira seperti itulah. Karena, tapi itu semua kan sudah ada panitianya, jadi kita semua serahkan ke panitia dari Gartap 1. Siap ya. Komandan. Nah Komandan, setelah terpilih itu Komandan, apa kiat sukses sampai dengan acara selesai dapat berjalan dengan lancar, dan persiapan apa saja sih yang sudah Komandan persiapkan? Alhamdulillah setelah terpilih menjadi mewakili Angkatan Darat untuk seleksi di tingkat TNI, Mabes TNI, saya betul-betul mempersiapkan diri saya dengan maksimal. Karena menurut saya ini kepercayaan yang luar biasa dari Angkatan Darat menunjuk saya dan teman saya untuk mewakili Angkatan Darat, sehingga fisik saya siapkan dengan baik, istirahat saya atur, kemudian penampilan saya juga tentu saya punya kekurangan juga yang diberikan oleh panitia, dikasih tahu kamu harus begini. Nah, itu saya ikuti. Suara kamu harus jaga suaranya, makan kurangnya berminyak-minyak misalnya, harus makan kencur, itu saya lakukan. Kemudian istirahat yang cukup dan sebagainya. Itu persiapan ini saya lakukan. Kemudian juga ya yang tidak lupa juga, kita harus banyak berdoa juga.
saya juga minta doa restu dari keluarga, dari istri, anak-anak, kemudian dari orang tua saya, keluarga saya di kampung juga saya doain ya. Kita mau seleksi jadi Danub ya. Semua kita lakukan untuk bisa menampilkan yang terbaik. Siap, ya, itu persiapan-persiapan yang saya lakukan ya. Siap. Dan tentunya persiapan itu tidak lepas dari hasil yang dicapai begitu ya Komandan, akhirnya berjalan dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Begitu. Siap. Izin Komandan, kalau untuk menjaga suara tadi Komandan juga sampaikan makan kencur ya Komandan? Iya. Udah kayak mau paduan suara ya Komandan. Jadi memang ternyata bagus ya kencur itu. Siap. Dan itu juga memang saya tanya senior-senior dulu yang komandan-komandan besar dulu, memang ini resepnya kencur, itu. Ya. Makan kencur, minumnya juga harus air hangat. Yang bagus lagi minum jahe. Siap. Gitu, ya. Berarti Komandan selama proses itu tidak makan gorengan ya Komandan? Iya, tidak sama makan sekali. gorengan. Kopi juga saya hindari, padahal saya juga suka kopi ya, cuma karena saya pikir kalau minum kopi suara saya agak berat ya, saya tidak minum kopi selama proses seleksi. Jadi minumnya yang sehat lah, air putih, air hangat, jahe itu aja. Siap. Lalu bagaimana dengan sekarang Komandan? Nah kalau sekarang balik lagi ngopi lah, ngopi kan. Saya kira jadi sudah mulai ya, dengan tapi habit yang baru. Positif kan tetap saya. Tetap dengan karena bagus juga kan. Siap. Saya minum jahe itu bagus juga untuk kesehatan. Siap. Tiap pagi, ya sore mau tidur, apa itu saya lanjutkan karena itu bagus gitu. Siap. Ya. Siap. Mungkin nanti lama-lama Komandan akan mencoba untuk teknik suara Izin. Menjadi penyanyi bisa jadi Komandan. Siap, kalau menyanyi tetap semua kita harus bisa kan, tentara harus bisa, nyanyi juga harus bisa. Siap, harus serba bisa gitu ya Komandan. Iya, harus serba bisa. Siap. Iya. Nah izin Komandan, dalam menjaga konsentrasi saat di lapangan ini kan Komandan, tentunya kan harus menjaga konsentrasi, mental agar tetap tenang dan juga mungkin atau Komandan pernah terfikirkan sebelum pelaksanaan jangan sampai ini kaki kesemutan, itu sempat terfikirkan nggak Komandan? Terlintas begitu? Pasti ya, sebelum kita main itu pasti ada pikiran-pikiran, wah ini bagaimana kalau kesemutan ini Komandan. Kesemutan. Yang rawan itu kan kalau upacara itu jangan sampai kita tidak fokus. Misalnya mau laporan komandan upacara, itu kan biasanya ada musik dulu. Siap. Biasanya banyak yang salah itu. Sebelum musik bunyi kita udah maju, langkah udah terlanjur maju satu langkah. Siap. Nah itu sempat terpikirkan, jangan sampai salah di situ. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang lain, misalnya angkat pedang terus kena topi. Misalnya. Kalau dulu kan pakai helm, agak aman sebenarnya kalau helm. Ini kan topi agak lebar, itu juga. Itu sempat terpikirkan juga. Nah, cuma memang saya untuk menghadapi kemungkinan itu saya latihan. Misalnya supaya pedang nggak kena topi misalnya, saya latihan ulang-ulang, diulangi. Terus karena saat geladi itu memang betul-betul harus fokus ya, konsentrasi supaya urut-urutan upacara jangan sampai lupa. Karena itu rawan kan, ini depan presiden, depan halayak ramai, kita jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun. Siap. Siap. Kalau boleh tahu Komandan, berapa lama proses latihannya dari awal seleksi sampai pelaksanaan itu? Kita seleksikan di akhir bulan Juli, kemudian mulai pemusatan tanggal 1 Agustus. Jadi kurang lebih 2 minggu ya. Siap. 3 minggu lah. Siap. Sampai dengan pemusatan di Cibubur itu di Taman Wilada 3. Itu kita mulai latihan di sana tanggal 1. Siap. 2 Agustus. 1 Agustus. Ya. Siap. Izin Komandan, di balik prajurit yang hebat kan tentunya ada keluarga yang hebat di belakangnya, begitu ya Komandan. Betul, ya. Yang saya ingin tahu bagaimana bentuk support dukungan dari keluarga pada event ini gitu Komandan. Ya, tentu ya. Yang pertama mungkin dari istri saya sangat mendukung, sangat mensupport, baik dalam doanya, ya kemudian memberikan dukungan
secara moral, memberikan motivasi, semangat, kemudian ya menyiapkan perlengkapan termasuk makan tadi, diatur kencur yang tiap hari ngemil saya tuh kencur jadinya. Supaya untuk menjaga kualitas suara saya ya ngemilnya kencur kemana-mana bawa kencur di mobil. Sudah seperti kencur. Kacang ya? Iya, seperti kacang jadinya. Ngemil saya rubah jadi kencur. Nah, itu istri yang siapkan. Selain itu juga orang tua, keluarga di kampung saya di Ambon sana kan, saya juga minta doa mereka, ya minta support mereka. Saya yakin doa dari keluarga, kemudian dari anggota juga, kemudian dari pimpinan saya di Kopassus, Panglima Kopassus, kemudian Wakil Panglima Kopassus, mereka semua mendoakan saya dan memberikan support yang tinggi buat saya untuk mengikuti seleksi ini. Jadi ya pada kesempatan ini juga mungkin saya ucapkan terima kasih buat mereka semua, keluarga saya, istri saya, kemudian orang tua saya dan juga pimpinan saya di Kopassus, mulai dari Panglima Kopassus, kemudian Wakil Panglima Kopassus, dan grup 1 Kopassus, Brigjen Nasrul, dan seluruh anggota grup 1 Kopassus. Gitu Mbak. Ya. Siap Komandan. Izin Komandan, berarti kemarin pada saat pelaksanaan upacara nih keluarga yang di Ambon nonton di TV ya Komandan? Oh, semua nonton. Ini bagaimana nih tanggapannya Komandan? Komentar-komentar apa ini Komandan yang disampaikan ini? Alhamdulillah ya, tanggapannya sangat positif. Karena saya kan dari kampung ya Mbak ya. Siap. Dari kampung saya itu namanya Desa Tulehu, dekat pantai Mbak. Jadi anak pantai lah saya ini. Anak pantai. Alhamdulillah saya dikasih rezeki lah sama Allah itu untuk jadi komandan upacara. Ya mungkin saya yang pertama ya, baru pertama yang jadi komandan upacara, sehingga memang saudara saya, teman-teman saya di kampung, keluarga sangat bangga. Bahkan mungkin ya bukan cuma di kampung saya di Tulehu itu, di satu kecamatan Salau itu tidak, mungkin mungkin generasi muda di Ambon mungkin sangat bangga karena mereka, wah ada orang Ambon tuh jadi. Berarti nobar ya Komandan ya kemarin? Iya nobar, banyak nobar. Ya. Nobar di rumah. Jadi kalau kata ibu saya gini, waktu di sana kan lebih cepat ya 2 jam ya. 2 jam lebih cepat. Jadi di sana udah jam 12, di sini jam 10 kan kita upacara tuh. Jadi di sana kata ibu saya tuh sepi jalan tuh di kampung tuh. Saya bilang kenapa sepi? Ternyata pada nobar semua. Sebenarnya yang nobar bukan di kampungnya Komandan loh, seluruh Indonesia Komandan nobarnya. Iya. Alhamdulillah ya. Siap. Syukurlah. Memang itu rezeki kan kita. Bisa tampil di istana luar biasa lah. Siap. Jadi viral lah dikit ya. Siap. Izin Komandan, kemarin di istana kan juga disampaikan RH dari Komandan juga ya. Di sana. Bagaimana perasaan Komandan setelah mendengar RH-nya disampaikan pada momen besar itu ibaratnya? Ya tentu saya bangga lah. Siap. Ya bisa membawa nama kampung saya ya. Kampung saya Desa Tulehu gitu kan. Lahir di sana, kemudian nama daerah saya, tentu itu suatu kebanggaan buat saya. Siap. Bukan apa-apa sebenarnya, itu juga untuk memberikan motivasi buat saudara-saudara, keluarga dari Ambon, dari Maluku, bahwa ya kita bisa tampil kalau kita disiplin, berbuat selalu yang terbaik, dan tentu jangan lupa berdoa. Siap. Itu yang utama menurut saya. Siap Komandan. Izin Komandan, setelah Andika Bayangkari ini sudah selesai acara ditutup, bagaimana perasaan Komandan ini saat itu? Lega ya, bisa semua berjalan lancar. Andika Bayangkari kan di akhir tuh. Andika Bayangkari setelah itu laporan. Ya sebenarnya belum selesai tuh. Belum selesai ya. Karena setelah Andika Bayangkari kan ada laporan komandan upacara. Itu juga kan harus hati-hati. Karena kita berjalan, setelah itu kita menghadap presiden, masih ada laporan walaupun singkat. Upacara telah dilaksanakan laporan itu singkat, tapi kan tetap harus fokus dan konsentrasi. Jangan sampai lupa gitu loh. Sedangkan memang harus patah-patah juga nih kan Komandan. Patah-patah juga, balik kanan juga harus hati-hati, ya kan? Jangan sampai balik kanan kita goyang atau miring, kan nggak lucu dilihat sama di kamera ya. Di kamera dan dilihat presiden kan, jadi tetap
walaupun sudah Andika Bayangkari, saya tetap fokus. Agak santai ya setelah keluar. Siap. Itu baru betul-betul lega ya. Siap. Betul-betul tenang, alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Tidak ada yang miss ya, tidak ada yang lupa. Secara keseluruhan gitu ya prosesnya ya Komandan ya. Mungkin tidak sempurna juga, tapi ya alhamdulillah semuanya urutan upacaranya kan berjalan lancar. Ya. Siap. Siap Komandan. Dan Komandan ini saat ini kan menjabat sebagai Wadan Grup 1 Kopassus ini Komandan. Tentunya sudah pengalaman tugas yang dilalui. Kalau bisa diceritakan perjalanan Komandan ini seperti apa karir di militernya begitu Komandan secara singkat. Iya. Jadi memang saat ini saya menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 1 Kopassus. Yang tadi sudah sampaikan bahwa karir saya di militer ini ya memang saya habiskan di Kopassus ya, mulai lulus Akmil. Setahun lah di luar jadi Dandim. Memang saya selalu banyak bersyukur karena selama berdinas di Kopassus ini banyak sekali ilmu yang saya dapat, banyak pengalaman yang saya dapat. Tugas-tugas juga banyak kita yang sudah saya laksanakan. Ya termasuk alhamdulillah sesuatu yang boleh dikatakan prestasi juga, pernah membawa waktu saya Danyon di grup 1 saya pernah membawa tim nembak ARM dan alhamdulillah juara 1 di Malaysia dulu tahun 2018. Kemudian ya setelah itu alhamdulillah juga saya juga diberikan kesempatan untuk membawa Satgas FPC ya, Force Protection Company di Lebanon selama 1 tahun. Ya itu juga pengalaman yang luar biasa ya, bahwa kontingen, bawa pasukan tugas di luar negeri. Kemudian ya tugas-tugas di dalam negeri juga ada, tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar sampai saat ini. Ya terakhir kemarin 2023 ya saya ke tugas juga di dalam negeri di daerah rawan di Papua sebagai dan Satgas juga, alhamdulillah juga berjalan lancar. Jadi cukup banyak pengalaman selama berdinas di Kopassus ini, itu betul-betul saya syukuri semua bisa berjalan dengan lancar sampai dengan saat ini. Ya, saya tuh selama ini ke depan juga harus banyak belajar, banyak mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tugas-tugas yang lain. Siap. Seperti itu Mbak. Siap, ya. Karena memang tantangan tugas ke depan semakin kompleks begitu ya Komandan ya. Siap. Izin Komandan, kalau untuk tantangan yang tersulit selama pernah dihadapin Komandan ini, apa dan seperti apa upaya untuk mengatasinya? Ada nggak Komandan? Tantangan tersulit ini? Sebenarnya kalau dibilang tantangan tersulit, ya semua tugas itu ada tantangannya. Tinggal bagaimana kita sebenarnya menjaga disiplin, menjaga konsentrasi, fokus pada tugas kita. Apalagi kalau kita jauh dari keluarga, nah ini banyak tantangannya di situ. Kita bawa pasukan, kita bawa kontingen untuk bertanding, nah itu dibutuhkan sebagai seorang komandan Satgas, kemudian komandan kontingen di sini harus betul-betul disiplin, fokus, menjaga konsentrasi dan bisa membawa anggota ini supaya bisa berhasil melaksanakan misi yang kita emban itu. Itu menurut saya tantangan yang sangat sulit karena ya kami di Kopassus tentu punya tantangan tersendiri ya Komandan. Kalau kita berangkat tugas kan doktrinnya harus berhasil. Gitu. Siap. Kalau Mbak kan pernah dengar lebih baik pulang nama daripada gagal medan tugas. Siap. Nah itu doktrin itu kan sudah terpatri dari kami masih letnan sampai dengan sekarang. Jadi selalu berpikir berhasil. Jadi kita memang harus maksimal. Siap. Harus menyiapkan semuanya, anggota harus kita
perhatikan, perlengkapannya kita siapkan. Mau perang, mau bertanding harus kita siapkan. Kita sebagai komandan juga harus prihatin juga, karena kita punya misi besar, kita punya tugas yang harus kita selesaikan. Jadi harus prihatin, harus bisa berada di tengah-tengah anggota, bisa memimpin mereka, bisa mendorong mereka. Dan kita juga harus bisa memberikan contoh buat mereka. Kita harus memberikan dukungan, ya, baik moral, semangat, motivasi. Selain itu ya kebutuhan mereka kita juga harus dukung. Nah, itu tantangan-tantangan yang saya rasakan di medan tugas. Baik di daerah operasi maupun di apabila bawa kontingen untuk lomba. Itu Mbak. Siap. Karena memang pesan ini itu penting sekali Komandan, terutama untuk generasi muda yang saat ini mungkin dikit-dikit galau dengan tantangan yang kecil gitu ya Komandan. Ya. Generasi muda saat ini begitu. Berarti selama Komandan sebagai perwira di Kopassus ini, Komandan, kalau untuk sekarang apa makna kemerdekaan di era digital saat ini yang semuanya serba cepat begitu? Ya, kalau saat ini kan kita bukan menghadapi penjajah ya. Saat ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dengan pengorbanan dari para pahlawan kita, para founding fathers kita, senior-senior kita yang dulu berjuang mengorbankan jiwa raga semuanya, harta benda. Saat ini kita sebagai generasi muda tentu harus kita isi kemerdekaan ini dengan bekerja keras, harus disiplin, kemudian fokus pada tugas dan pekerjaannya masing-masing kalau menurut saya. Sehingga karena bangsa Indonesia ini mau maju ya tergantung generasi muda. Kalau generasi mudanya kuat, generasi mudanya disiplin, tentu insya Allah negara kita akan maju. Sama di TNI juga mungkin begitu. Generasi muda di TNI saya pikir ya untuk mengisi kemerdekaan ini kita harus lebih disiplin. Kita harus bekerja keras, tulus, ikhlas. Dan jangan lupa ya kita harus dekat juga sama Yang Maha Kuasa. Karena mau hebat apapun kita, kalau kita tidak dekat sama yang di atas, belum tentu berhasil. Jadi harus dekat dengan Maha Kuasa, kita tawakal. Setelah kita berusaha, bekerja keras sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Seperti itu menurut saya Mbak. Siap, karena disiplin adalah nafasku gitu ya, Komandan, kayak lagu itu ya. Siap. Disiplin adalah nafasku. Siap. Benar. Mau berhasil harus disiplin. Siap. Saya pikir di semua bidang, semua pekerjaan yang dituntut adalah disiplin dan kerja keras. Lalu saya memang dari dulu seperti itu. Siap. Bekerja keras. Siap. Ya. Kalau boleh tahu ini Komandan, moto Komandan ini apa ini Komandan selama menjalankan tugas di militer ini? Ya, saya yang tadi disiplin. Kemudian saya suka bekerja keras. Karena menurut saya untuk mencapai sesuatu, saya harus bekerja keras. Kalau saya santai-santai, tidak akan dapat. Dan yang terakhir, setelah bekerja keras, ya saya serahkan sama yang di atas. Karena keberhasilan yang saya dapat tentu menurut saya itu kehendak yang di atas. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu prinsip saya. Siap. Bekerja keras, kemudian serahkan saja sama yang di atas. Karena beliaulah yang mengatur, beliaulah yang ya mau menentukan kan beliau. Kita mau berhasil dan tidak tergantung beliau. Justru itu kita harus minta. Kita harus berdoa. Ya, Allah kan Maha besar. Siap. Dan harus minta yang besar. Jangan minta yang kecil-kecil, Mbak. Ya. Siap. Cita-cita tinggi, minta sama yang di atas. Kalau saya begitu. Kita harus percaya bahwa yang penting kita sudah berusaha, udah tawakal aja. Serahkan sama yang di atas. Gitu, Mbak. Siap. Karena di balik usaha kita pasti akan ada hasil yang kita capai dengan usaha kita itu ya, sesuai dengan betul. Niatan kita begitu ya Komandan ya. Ya. Siap. Izin Komandan, katanya kalau
ada rumor ini Komandan kalau sudah menjadi Danub, karir di militer ini cemerlang nih Komandan. Bagaimana ini menurut pandangan Komandan? Ya alhamdulillah ya, memang kalau kita lihat yang senior-senior yang dulu seperti itu. Tapi secara pribadi menurut saya ya, kita mau berhasil dan tidaknya itu tergantung kita aja. Bukan karena sudah pernah menjadi komandan upacara. Ya, itu bisa menjadi satu catatan yang baik tentu, prestasi. Tapi karir kita ke depan itu yang menentukan kita. Jadi yang penting bagi saya bekerja dengan baik. Kemudian apa yang bisa saya berikan yang terbaik sesuai tugas dan pekerjaan saya. Kalau masalah karir, masalah jabatan, ya insya Allah sudah ada yang mengatur. Dan saya yakin kita sudah punya aturan-aturan yang berlaku di TNI AD. Ya tentu ada proses yang harus kita lalui untuk mencapai sesuatu karir yang baik ya, pangkat, jabatan itu kan sudah ada prosedur yang harus kita ikuti. Saya berprinsip ya saya memang harus ikuti itu. Siap. Dan tentu ya semua tergantung pimpinan. Siap. Ya. Siap. Dan tentunya kami semua di sini mendoakan yang terbaik untuk Komandan. Terima kasih. Siap. Siap Komandan. Izin Komandan, kalau tidak salah kami juga mendengar bahwa saudara Komandan ada yang menjadi kru KRI Dewa Ruci pertama itu Komandan. Oh ya, itu benar Komandan. Kakek saya. Oh kakek izin. Kakek saya. Siap. Saya. Jadi yang membuat saya termotivasi masuk TNI juga karena kakek saya kan dulu kru di KRI Dewa Ruci yang pertama. Siap. Beliau almarhum. Waktu saya masih kecil kan beliau sudah pensiun waktu itu. Jadi saya sering diajak sama beliau, sering duduk ngobrol walaupun masih SD ya, saya masih ingat itu. Tapi dari sosok beliau lah saya termotivasi untuk menjadi seorang militer. Ya alhamdulillah beliau dulu kan hanya seorang prajurit biasa. Ya saya bersyukur saya bisa jadi seorang perwira. Tentu ya mungkin walau beliau sudah tidak ada, beliau pasti bangga sama saya. Dan saya juga selalu mendoakan almarhum kakek saya. Siap. Karena beliaulah yang memotivasi saya untuk menjadi seorang prajurit ini. Siap, siap Komandan. Wah, berarti dari kecil memang jiwa prajurit dan pejuang itu sudah ditanamkan ada. Gitu ya karena Komandan. Ya biasa sama kakek ya. Siap. Jadi beliau selalu memberikan motivasi dan saya juga kan sering lihat foto-foto beliau di KRI gitu kan. Wah, ingin seperti kakek kan. Jadi sudah memang dari dulu. Iya. Siap. Tapi Komandan pernah naik kapal KRI di Waruci? Belum pernah. Siap. Soalnya kita angkatan darat bukan angkatan laut ya. Siap. Ya. Mungkin nanti suatu waktu ya. Amin. Kalau ada rezeki mungkin kita bisa naik. Siap Komandan. Mohon izin Komandan, kalau untuk putra atau putri sekarang berapa izin Komandan? Ya alhamdulillah saya dikaruniai 3 putra putri ya. 3 putri. 2 putra, 1 putri. Wah, ini rencana mau meneruskan jejak komando nggak nih Komandan? Insya Allah nanti. Insya Allah. Mungkin yang paling tua lah sudah saya tanya dia mau masuk komando nggak mau dia. Siap. Adiknya juga insya Allah bisa. Siap. Yang putri nggak Komandan? Putri mungkin ikut ibunya ya. Siap. Ya, jadi tenaga kesehatan dia. Ya, siap. Semua apapun yang dilakukan untuk yang terbaik untuk putra-putrinya Komandan ya. Penting kan kita siapkan mereka, pendidikan mereka, akhlak mereka kita siapkan, kemudian ya kita mengarahkan begitu. Mengarahkan mereka, doakan mereka juga, itu penting juga. Ya. Siap. Izin Komandan kan sebagai putra dari Maluku negeri Tulehu seperti yang Komandan sampaikan tadi, apakah ada cita-cita dan harapan yang belum terwujud izin Komandan? Ya sebagai orang kampung mungkin saya punya cita-cita suatu saat bisa membantulah teman-teman
adik-adik generasi muda di Tulehu khususnya atau di Ambon secara umum, supaya bisa lebih maju, tentu bisa lebih baik lah daripada yang sudah saya capai ya. Karena sebenarnya kita punya potensi yang besar sebenarnya, tinggal bagaimana kita mau mengeksplor lagi potensi yang kita punya. Kita harus lebih disiplin, kita harus mau belajar yang keras walaupun di kampung ya, sekolah di kampung, tapi yang penting kita mau bekerja keras, insya Allah saya pikir pasti ada jalan yang baik buat kita. Ya itu mungkin cita-cita saya ya membangun kampung saya ya, tapi ya insya Allah nanti suatu saat mungkin. Tapi paling tidak saat ini saya ingin mudah-mudahan yang saya lakukan itu bisa menjadi motivasi buat generasi muda di kampung saya, mungkin di Ambon. Siap. Untuk bisa orang kampung juga bisa begitu. Siap. Kita dari orang timur itu sebenarnya bisa juga, punya potensi juga sebenarnya. Jadi tinggal kita harus percaya diri, kita mau bekerja keras, disiplin, insya Allah bisa. Siap. Mungkin itu dulu saat ini yang bisa saya berikan. Siap. Motivasi dulu ya buat adik-adik. Siap. Generasi muda di kampung saya. Siap. Ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha begitu ya Komandan ya. Ya. Siap. Izin Komandan, masih dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, ada pesan yang ingin Komandan sampaikan mungkin kepada generasi muda saat ini ataupun prajurit TNI yang sedang berdinas saat ini? Ya, dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, saya berpesan kepada generasi muda, khususnya generasi muda TNI, bahwa marilah kita jaga nama baik satuan kita dengan lebih disiplin lagi, bekerja keras, melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing, dan tetap semangat dimanapun kita bertugas, jaga kesehatan kita, kemudian jaga performance kita, kemampuan kita harus kita jaga, karena kita adalah prajurit. Kapanpun dan dimanapun kita diminta untuk bertugas, kita harus selalu siap. Dan yang terakhir adalah jangan lupa selalu berdoa, karena kekuasaan Tuhan itu sangat besar. Kita harus minta ke beliau supaya semua tugas kita, baik di daerah operasi, di dalam negeri maupun di luar negeri, insya Allah kita dimudahkan dan kita diberikan keberhasilan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas yang berhasil dan positif, sehingga bisa membawa nama baik satuan kita maupun membawa nama baik bangsa dan negara kita. Mungkin itu, Mbak. Siap, Komandan, luar biasa. Baik, Komandan, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya, Komandan. Semoga ini juga bisa memotivasi dan menginspirasi generasi muda saat ini. Amin. Agar tetap disiplin, berani, dan cinta tanah air, begitu ya, Komandan. Amin. Baik, sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita kali ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, Komando. Komando. Terima kasih, Komandan. Ya, terima kasih, Mbak. Ya.